Kebangkitan nasionalisme Asia. Apa itu nasionalisme? Secara etimologi nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Konsekuensi dari pergeseran definisi nasionalisme membawa konsekuensi bahwa warga negara tidak lagi bergantung pada identitas nasional yang abstrak, namun lebih kepada identitas yang lebih konkret seperti pemerintahan yang bersih, negara modern, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kusuma Wardani, 2004. Kebangkitan nasional sudah menjadi fenomena yang terjadi seluruh dunia. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa yang kemudian menimbulkan semangat untuk mencapai harapan barunya seperti kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan, persamaan dan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalnya. Interkoneksi bangsa-bangsa Asia terbagi menjadi 4. 1. Komunitas Jawi. 2. Mahatma Gandhi. 3. Sun Yat-sen. 4. Jose Rizal. Yang pertama, Komunitas Jawi. Apakah kalian pernah mendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, sedunia? Organisasi ini merupakan wadah berkumpul bagi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia, KIPI, di kampus Universitas New South Wales, UNSW, Sydney, Australia adalah cikal bakal berdirinya perhimpunan ini. Jauh sebelum PPI terbentuk, pelajar-pelajar Indonesia dan umat Islam dari Asia Tenggara di Mekah telah terhimpun dalam perkumpulan yang disebut Komunitas Jawi. Komunitas ini memiliki kontribusi besar dalam menjadikan Makkah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia pada abad ke-19. Kedua, Mahatma Gandhi. Gubernur Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan Duta Besar India Pradip Kumar Rawat, memperingati 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi. Mengapa penting untuk memperingati sosok Mahatma Gandhi di Indonesia? Karena Indonesia dan India adalah negara yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam dan catatan sejarah yang hampir mirip terkait penjajahan bangsa Eropa. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869. Keluarganya termasuk golongan elit yang berasal dari kasta Baniya penganut agama Hindu yang taat. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris. Dengan senjata khasnya yang disebut Satyagraha, Satya artinya kebenaran dan agraha kekuatan. Ketiga, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lahir pada tanggal 12 November tahun 1866 di Xiangshan, Guangdong, Cina Selatan. Dia lahir dari keluarga petani miskin. Pendidikan yang ditempuh di sekolah misionaris Inggris yang berlokasi di Hawaii selama 3 tahun kemudian dilanjutkan di sekolah Amerika, Oahu College. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Revive China Society, Xingzonghui, yang menjadi cikal bakal kelompok revolusioner rahasia yang kemudian dipimpin oleh Sun. Dia mendirikan Liga Persatuan yang kemudian menjadi Partai Nasional Cina. Bertahun-tahun Sun Yat-sen rutin melakukan propaganda melalui jurnal rakyat Minbao. Dia menuliskan idenya tentang 3 prinsip rakyat, nasionalisme, demokrasi, dan penghidupan rakyat. Yang terakhir, Jose Rizal. Jose Rizal, tahun 1861 sampai tahun 1896, adalah seorang reformis Filipina dan sangat berbakat sebagai seorang sastrawan dan novelis. Ia menjalani kehidupan sebagai bangsa terjajah. Setelah bangsa Spanyol menguasai negaranya sejak 1521, besar di keluarga yang berpikiran maju, Jose memiliki pemikiran nasionalis dan ia sudah memiliki keinginan untuk berjuang sejak kecil. Ia pelopor pergerakan nasionalisme Filipina. Melalui tulisan,
Dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negara sendiri. Karya-karyanya menjadi serangan tertulis terhadap Spanyol hingga ia dibenci oleh para penjajah. Terima kasih.